Menunda. Pipi lega mendengar kabar bahwa dirinya tidak dipecat oleh Fox Entertainment karena berani masuk ke dalam pelukan Ariel. Sungguh Pipi bukan sengaja melakukannya. Jika boleh Pipi memilih, maka ia akan dengan senang hati memilih jatuh tersungkur dengan lutut berdarah daripada mengenai tubuh berharga penguasa Fox Group. Sudahkah, jangan menangis lagi, Kakek Sila dapat dengusan oleh Pipi. Jika saja kamu tidak minggir hari itu, mungkin aku akan baik-baik saja. Aku hampir saja mati di dalam kamarmu, Sila, gerutu Pipi. Sudah, hari ini aku harus syuting dengan siapa? Desi ya? Tanya Sila dibalas anggukan oleh Pipi. Siapa Desi ya, Kak? Kenapa aku baru tahu dia di dunia modeling ada model namanya Desi? Tanya Sila penasaran. Entahlah, aku juga penasaran karena aku dengar tadi digosipin kru kerja wanita ini masuk lewat belakang, bisik Pipi. Apa maksudnya, Kak, masuk lewat belakang? Tanya Sila berbisik pula. Katanya Desi ini memikat Pak Joshi hingga bisa masuk dalam iklan ini, jawab Pipi. Sila mengerutkan keningnya. Benarkah? Setauku Pak Joshi bukan tipe orang yang bisa dipengaruhi. Sila menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dasar bodoh, cara dia menatapmu saja sudah bisa aku tebak. Dia mungkin kelihatan ramah tapi dia itu tamu VIP klub malam, bisik Pipi. Sila melebarkan matanya. Benarkah? Bayangkan saja banyak wanita-wanita yang rela menggoyangkan pinggulnya di atas tubuhnya. Diam-diam dia itu penjahat kelamin, Sil, bisik Pipi. Sila terdiam mendengar cerita Pipi, ia penasaran sosok Desi itu. Di mana Desi ini memang sepopuler apa dia hingga berani membuat seorang nona muda Fox Group menunggu. Kesal beberapa kru dengan marah. Apa ada model bernama Desi? Kenapa bisa ada model amatiran disandingkan dengan model Sila? Sila sudah profesional kan? Kesal yang lainnya. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa wanita bernama Desi ini belum juga muncul? Geram yang lainnya sudah berkipas-kipas kepanasan padahal ruangan ber-AC. Tak berapa lama kemudian seorang wanita seksi dengan penampilan super seksinya datang berlenggak-lenggok memakai kacamata hitamnya. Sila melihat ke arah tatapan Pipi yang terlihat tidak senang. Ia menaikkan sebelah alisnya melihat Desi. Apa itu namanya Desi? Tanya Sila. Dia si jalang baru Pak Joshi, kesal Pipi. Sila menatap tajam ke arah Pipi yang hanya dibalas kekesalan oleh Pipi. Pipi sangat tahu Sila memperingatinya untuk berhati-hati dalam berbicara terutama menyangkut nama baik seseorang. Desi berjalan ke arah Sila. Jika wajah memang sangat cantik Sila, namun jika baju seksi menang Desi, tidak tahu saja tubuh Sila juga sangat bagus namun sering memakai baju santai. Kecuali di acara-acara penting barulah Sila berpakaian ketat, namun masih sopan tidak memperlihatkan asetnya, hanya lekuk tubuhnya saja yang sangat seksi, mungkin mirip gitar Spanyol. Itu sebabnya Pak Bangkara begitu menggilai Sila saat itu. Perkenalkan, namaku Desiana, ujar Desi melepaskan kacamatanya, menatap Sila sambil mengulurkan tangannya. Sila mengangguk dan berkata, namaku Sila. Mohon bimbingannya kakak senior, kata Desi dibalas senyuman oleh Sila. Semenjak saat itu Desi lumayan terkenal berkat syutingnya bersama calon penguasa Fox Group. Walau bukan idola tapi setidaknya Desi kecipratan kepopuleran Sila karena membintangi iklan pertama kali bersama Sila yang sudah terkenal. Dalam waktu 3 bulan ia berhasil mendapatkan nominasi sebagai aktris terhot karena sering main film dewasa 21 ke atas. Berbeda dengan Sila yang memang sangat populer karena ikut ajang pencarian bakat Putri Indonesia. Ditambah lagi Sila kekasih Farel dan film pertamanya dengan Farel membuat Sila begitu membumi ataupun terkenal. Kamu yakin tidak mau ikut acara itu Nona Sila? Tanya Harry, direktur agensi Fox Entertainment. Tidak bisa Pak, maafkan saya ingin fokus dengan kuliah, jawab Sila sambil tersenyum. Berarti karir kesuksesanmu bisa saja akan diambil oleh wanita bernama Desi itu ya? Sila terkekeh, tidak masalah Pak. Saya rasa tidak mungkin Pak. Saya yakin jika Sila comeback nanti pasti akan kembali terkenal karena dia bukan mengundurkan diri hanya menunda pekerjaannya saja, saut Pipi dengan senyum tulusnya. Benar sekali, Nona Sila memiliki warnanya sendiri, jawab Harry mengakui. Pipi tersenyum menatap Sila, ia benar-benar sangat beruntung memiliki atasan seperti Sila
Ia tidak membutuhkan atasan yang lebih baik lagi dari Sila. Bagaimana Sila? Tanya Pipi tersenyum lebar. Kenapa kak? Tanya Sila. Bagaimana pekerjaanku? Tanya Pipi sambil tersenyum membuat Sila terkekeh karena tahu isi otak kecil manajernya itu. Tahu kak, kakak istirahatkan boleh ya? Pergi saja ke Bandung untuk bersenang-senang kan? Tanya Sila. Aku beri kakak liburan selama 3 bulan. Lah oke. Gajiku? Tanya Pipi tersenyum lebar. Iya, aku akan tetap mengirimu pesan fotoku supaya kamu bisa up dengan akun sosmed di ponsel khususmu kan? Jawab Sila dengan bibir mengerucut. Terima kasih Sila, kamu benar-benar sangat baik dan pantas saja Tuan Farel begitu menggilaimu. Kekeh Pipi. Sila tersenyum saja sambil menggeleng pelan kepalanya akan tingkah Pipi yang suka menggodanya. Bilang saja kamu mau lari dari Om Ariel, ejek Sila. Tidak, siapa bilang? Jawab Pipi tak terima padahal memang begitu kenyataannya. Tapi Sila, aku penasaran akan sesuatu, kata Pipi serius. Apa? Tanya Sila dengan tenang. Apa Tuan Ramon dan Nyonya Jessie tidak menyadari kalau yang ada di rumahnya itu bukanlah Tuan Farel? Tanya Pipi penasaran. Sila terkekeh, mereka sudah tahu, jawab Sila. Apa? Pekik Pipi kaget hingga hampir memutar setirnya untuk berhenti tapi tidak jadi. Cak, hati-hati kak, bahaya, peringatan Sila. Iya Sil, maaf, aku hanya kaget. Jadi keluarga Tuan Farel sudah tahu? Sejak kapan? Cecar Pipi. Sudah lama juga, jawab Sila dengan santai. Tapi Sila, beberapa bulan yang lalu aku mendengar Tuan Farel hendak membawamu jalan-jalan ke luar negeri untuk merayakan ulang tahunmu ya? Tanya Pipi. Dari mana kakak tahu? Tanya Sila. Netizen tahu semuanya Sila, jawab Pipi dengan datar dan Sila terkekeh melihat itu. Waktu itu tidak diizinkan oleh papa, kami merayakan ulang tahun di rumah saja dan Momi, Pran serta papi hanya mengirim kado karena tidak bisa datang. Jawab Sila. Kenapa? Karena takut diketahui Tuan Ariel, tebak Pipi. Benar sekali, jawab Sila. Pipi mengangguk-angguk tanpa berbicara lagi. Di halaman parkiran rumah Sila. Kalau boleh tahu apa hadiah Tuan Farel Sila? Tanya Pipi yang kepingin tahu tiba-tiba. Sila tersenyum lalu menunjukkan kalungnya hingga Pipi membekap mulutnya dengan ekspresi tak percaya. Pantas saja kamu tidak mau menggantung kalung itu ya. Ternyata pemberian om kesayanganmu. Ejak Pipi dibalas senyuman manis oleh Sila. Di mana om tampanku ya? Aku merindukannya, kata Sila. Pipi memutar bola matanya dengan jengah. Sekarang kau begitu menggilainya ya? Kakak tidak tahu saja bagaimana manisnya om Rapan pada aku. Bagaimana aku tidak semakin jatuh cinta padanya coba? Kesal Sila lalu senyum-senyum sendiri. Pipi tersenyum karena sangat tahu bagaimana pengertiannya Farel pada Sila. Siapa yang tidak iri dengan posisi Sila? Tapi Pipi sadar diri karena bukan siapa-siapa hingga berani bersanding dengan orang hebat seperti Farel atau Ariel.